Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, sekarang Bapak Ibu jemaah haji atau calon jemaah haji, kita sudah sampai pada tanggal 13 Zulhijjah, di mana jamaah haji yang mengambil nafar awal, maka pada tanggal 13 Zulhijjah ini mereka sudah berada di Mekah Al-Mukarramah. Sementara jamaah yang mengambil nafar tsani maka masih berada di Mina untuk melaksanakan mabit, dan keesokan harinya melontar 3 jamarat ya. Baru setelah melontar 3 jamarat, jamaah haji meninggalkan Mina menuju ke Mekah ya, atau menyusul teman-teman yang sudah berangkat lebih awal yang mengambil program nafar awal. Setelah selesai melontar jumroh, jemaah haji asal Indonesia yang mengambil nafar awal sudah mulai meninggalkan Mina untuk menuju Mekah. Bagaimana pantauan terkini pelaksanaan ibadah haji? Sudah ada rekan Ramaditya Domas dari Makkah, Arab Saudi. Rama, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi saudara, bahwa saat ini memang benar kondisi para jemaah sudah mulai meninggalkan Mina satu persatu untuk nantinya melakukan tawaf ifadah di Masjidil Haram Makkah, Arab Saudi, termasuk juga para jemaah Indonesia yang juga sudah meninggalkan Mina. Bagi mereka yang memilih untuk melakukan nafar awal, ya ini juga sudah berakhir pada 12 Zulhijjah. Sementara bagi mereka yang memilih untuk melakukan nafar tsani yang berakhir pada tanggal 13 Zulhijjah 1445 Hijriah, maka masih berdiam diri di Mina untuk nantinya pada tanggal 13 mereka baru akan meninggalkan Mina dan kembali ke hotel di kawasan Makkah, Arab Saudi. Karena saat ini memang para jemaah daripada Indonesia sudah mulai masuk ke hotel masing-masing di Makkah setelah mereka melakukan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, dan juga mabit di Mina selama 3 hari. Ya, sampai di sini maka tersisa 4 rukun yang masih belum terlaksana dalam rangka menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Yang sudah terlaksana itu yaitu niat berihram, itu yang Bapak Ibu lakukan pada tanggal 8 Zulhijjah ketika akan berangkat ke Arafah. Kemudian yang kedua yang sudah terlaksana, wukuf di Arafah. Nah, masih tersisa 4 lagi, yaitu tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian tahallul tsani, kemudian tertib. Nah, ini rukun haji yang umum ya, yang disampaikan kepada para jemaah haji Indonesia. Jadi ada 6, kita ulangi lagi ya pelajaran kita, itu ada 6 rukun haji, yaitu niat, yaitu berihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf ifadah, sa'i, tahallul, kemudian tertib. Nah, yang sudah terlaksana dari rukun haji adalah berihram, kemudian wukuf. Kalau untuk wajib hajinya sendiri, yaitu mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melontar jumroh, ini sudah terlaksana ya. Terus kapan paling cepat bisa diselesaikan sisa rukun itu, atau keempat rukun yang masih belum terlaksana tersebut, yaitu tawaf ifadah, sa'i, tahallul tsani, kemudian tertib? Kapan paling cepat bisa diselesaikan? Kemudian dan kapan pula selambat-lambatnya dilaksanakan? Dan apa dampaknya? Kalau paling cepat kapan diselesaikannya? Kalau kita ikut reguler ya program pemerintah itu, ya pada tanggal bagi yang nafar awal tanggal 13 itu kalau memang tidak ada kendala, artinya jamaahnya siap secara fisik, itu pada tanggal 13 sudah bisa dilaksanakan ya untuk tawaf ifadah, sa'i, dan tahallulnya. Sementara mereka yang nafar tsani
bisa juga setelah sampai di Mekah tanggal 13 itu, keesokan harinya tanggal 14 Zulhijjah sudah bisa melakukan tawaf ifadah, kemudian sa'i dan tahallul saninya. Nah, hanya saja bagi mereka yang hotelnya jauh ya dari Masjidil Haram, di mana sehari-hari kalau mereka itu mau berangkat ke Masjidil Haram menggunakan bis sholawat atau bis shuttle itu yang mengantar ke Masjidil Haram, maka mereka menunggu bis itu beroperasi kembali. Karena pada saat puncak haji, H-4 itu mereka sudah berhenti operasi, kemudian beroperasi lagi H+3 itu. Jadi jemaah haji yang hotelnya jauh dari Masjidil Haram, maka bisa menunggu bis itu kembali beroperasi, maka akan memudahkan ya. Karena kalau mereka melaksanakan tawaf ifadah sebelum bis sholawat atau bis shuttle itu beroperasi, maka mereka harus menggunakan transportasi lain, misalnya taksi atau ya dengan berjalan kaki, tapi jauh ya berjalan kaki. Dan itu kan perlu biaya ya kalau kita menggunakan taksi. Menurut Kasih Layanan Transportasi Deker Mekah, Syarif Rahman, bukan hanya bus sholawat saja yang ditarik oleh Nakoba atau pengelola, tetapi bus-bus yang digunakan oleh jemaah dari negara lain juga ditarik untuk konsentrasi persiapan Armusna. Bus sholawat akan kembali beroperasi setelah kegiatan di Armusna selesai. Pihaknya mengimbau kepada jemaah haji Indonesia agar memanfaatkan kesempatan ini untuk beristirahat, serta mempersiapkan fisik dan mental untuk puncak haji di Armusna. Bila ada yang ingin tetap di Masjidil Haram, para jemaah bisa menggunakan taksi. Namun perlu diingat, ongkos taksi menjelang puncak haji akan naik dibandingkan hari-hari biasa. Maka kapan paling cepat? Ya bisa ya, selepas pulang dari Mina itu langsung bisa. Bahkan yang mereka yang tidak mengikuti program pemerintah gitu ya, biasanya sih dilakukan oleh jamaah-jamaah yang dari KBIH itu, KBIHU atau dari yayasan. Nah itu yayasan membuat program tuh. Jadi setelah melontar Jumrah Aqabah, mereka langsung berangkat menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah, kemudian sa'i dan tahallul. Jadi langsung pada tanggal 10 Zulhijjah itu selesai semuanya. Jadi setelah melontar Jumrah Aqabah, mereka tahallul awal, kemudian setelah itu berangkat menuju ke Mekah. Nah itu mereka menggunakan transportasi yang mereka sewa sendiri. Itu yang menyewanya itu ya dari pihak yayasan. Itu kalau ditanya kapan paling cepat bisa dilaksanakan sisa dari rukun haji ini, kapan paling cepat bisa dilaksanakan. Ya, begitu selesai dari Mina bisa langsung ya, itu paling cepat. Kemudian kapan paling lambat? Ya, paling lambat sampai dengan sebelum kita meninggalkan Mekah. Misalnya, tapi ini karena ada uzur ya. Kenapa menunda ini? Karena ada uzur. Misalnya selepas pulang dari Mina itu ya, drop gitu ya, kondisi kesehatan, kondisi fisik, sehingga harus menunggu pulih, bisa jadi seminggu atau 10 hari setelah pelaksanaan puncak haji itu. Nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu sudah melakukan tahallul awal. Artinya ya yang diharamkan di dalam ketika seseorang itu mengenakan ihram itu sudah sebagian besar sudah boleh dilakukan ketika sudah tahallul awal. Hanya satu saja yang belum boleh dilakukan. Itu berhubungan suami istri. Nah, sisanya ya mandi, memakai sabun yang wangi, kemudian mengenakan pakaian berjahit, menggunakan wangi-wangian, itu sudah tidak ada larangan ya. Jadi kalaupun harus menunda sampai dengan beberapa hari ya, bahkan berapa minggu kan, khususnya mereka yang di kloter akhir ya, itu kan waktunya masih panjang ya di kota Mekah. Ya intinya boleh sampai dengan menjelang keberangkatan, apakah kembali ke tanah air atau berangkat ke Madinah. Intinya sebelum meninggalkan kota Mekah harus dilaksanakan itu tawaf ifadah, kemudian sa'i dan tahallul, itu paling lambatnya. Ya dampaknya apa kalau seandainya kita memperlambat itu? Maka kalau kita bicara apa dampaknya, ya sebenarnya tidak ada dampak yang bagaimana gitu ya. Hanya saja tadi menggantung ibadah hajinya, artinya belum tuntas. Kita kan pengennya segera
tuntas gitu ya, segera selesai gitu. Kan kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya gitu ya. Nauzubillah ya, kena terjadi sesuatu yang istilahnya yang musibah gitu ya. Nah, tapi kalau kita bisa, kita dalam kondisi fit, prima, segera lakukan. Supaya apa? Supaya insya Allah tuntas ibadah hajinya. Kan kita memang niatnya mau melaksanakan ibadah haji ya, maka kita segerakan, kita selesaikan proses ibadah haji kita. Tapi kalau seandainya juga menundanya sampai dengan sebelum kembali ke tanah air, atau sampai dengan menjelang kembali ke tanah air, atau berangkat ke Madinah, itu juga tidak apa-apa. Intinya masih terlaksana rukun ibadah hajinya. Ya. Ini berkenaan dengan kapan paling cepat, kemudian kapan paling lambat melaksanakan sisa daripada rukun haji yang belum terlaksana itu. Nah, maka kalau sudah dilaksanakan keempat rukun haji yang lainnya, maka selesailah ibadah haji Bapak Ibu sekalian. Maka selanjutnya apa yang dilakukan? Kalau memang masih ada waktu berada di Mekah atau di Madinah, maka ya maksimalkan kesempatan selama masih berada di tanah haram, apakah di Mekah atau di Madinah, itu ya untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya gitu ya. Karena kan sholat di Masjidil Haram itu pahalanya kan 100.000 kali ya. Kemudian di Masjid Nabawi itu 1000 kali. Nah, itu kan kesempatan itu ya. Nah, kemudian yang namanya kita di tanah haram, ya insya Allah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu dilipat gandakan pahalanya. Nah, itu dimaksimalkan kesempatan yang ada. Kemudian yang berikutnya, napak tilas, menelusuri situs sejarah atau memperhatikan hal-hal yang tujuannya semakin mempertebal keimanan kita, semakin menambah kuat kecintaan kita kepada Islam, menjadi muslim yang lebih baik lagi dari sebelum haji, sekarang sudah menjadi haji. Karena tentunya diharapkan yang sudah haji itu memiliki pengalaman spiritual yang lebih ya dari mereka yang belum melaksanakan ibadah haji, memiliki pengalaman spiritual yang lebih karena ya sudah sampai di Masjidil Haram, sudah sampai ke Masjid Nabawi, sudah menyaksikan beberapa tempat ya bersejarah gitu ya. Ya, itu kita maksimalkan kesempatan itu dalam rangka kita tadi mencapai haji yang mabrur. Ya, kemudian jangan lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani menjelang kepulangan. Jangan karena sudah selesai puncak haji, wah lantas merasa wah udah bebas gitu, sehingga tidak lagi memperhatikan kesehatan. Misalnya melakukan kegiatan-kegiatan yang istilahnya itulah tadi memporsir tenaga ya. Sementara kan kita juga manusia ini kan punya keterbatasan ya. Nah, jangan sampai justru menjelang kepulangan Bapak Ibu nauzubillah sakit. Maka jangan lupa juga kesehatannya tetap dijaga. Kalau ada yang pantangan-pantangan yang harus dijauhi ya dijauhi, supaya ya tadi maksudnya pantangan untuk kesehatan ya. Misalnya ya makan makanan yang tadi misalnya ada yang asam urat, ada yang kolesterol, ada yang darah tinggi. Kemudian kalau yang memang sudah terlanjur ada yang diabetes, itu harus dikontrol gula darahnya gitu ya. Jadi dengan mengontrol makanan dalam rangka tadi menjaga kesehatan kita ya. Nah, ini tetap dijaga kesehatannya sampai nanti menjelang kepulangan itu, sehingga nanti ketika pulang juga kondisinya sehat. Nah, itu kan enak dilihatnya. Keluarganya juga nanti yang menyambut ya senang melihatnya. Baik, jadi sampai pada titik ini maka insya Allah Bapak Ibu sudah menjadi seorang haji dan hajjah. Mudah-mudahan ibadah hajinya sah, kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini satu lagi, sebelum meninggalkan kota Mekah masih ada satu wajib haji yang harus kita kerjakan, yaitu tawaf wada ya. Tapi kembali lagi, ini adalah wajib haji. Kemudian bagi mereka yang ada uzur tidak dapat melaksanakannya, maka tidak mengapa gitu ya.
Tapi kalau ada yang meninggalkannya secara sengaja, maka nanti ada denda yang harus dibayar. Mungkin nanti bisa dirujuk lagi ke pembahasan kita sebelumnya tentang tawaf wada ya. Baik, ini penutup ya. Harapan saya semoga informasi yang saya sampaikan atau yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi para calon jemaah haji, khususnya calon jemaah haji yang sudah memutuskan untuk menunaikan ibadah haji secara mandiri. Nah, kita kembali lagi ke mukaddimah kita bahwa mau ikut yayasan atau ikut kelompok bimbingan ibadah haji KBU atau mau haji mandiri itu adalah pilihan dengan berbagai alasan, kemudian dengan berbagai latar belakang, ya, silahkan untuk memilih gitu ya, apakah ikut KBU atau mandiri. Tapi yang penting lagi adalah ketika Bapak Ibu sudah memutuskan untuk melakukan ibadah haji secara mandiri, maka itu perlu persiapan. Ya, mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan ini membantu Bapak Ibu calon jemaah haji yang ingin berangkat ibadah haji secara mandiri. Nah, pesan kami selama menunaikan ibadah haji selalu berkonsultasi dengan petugas haji, misalnya apakah melalui ketua regu, ketua rombongan, atau langsung ke ketua kloter. Kemudian tanyakan, sering berkonsultasi lah, tanyakan apa yang khususnya ketika menjelang puncak-puncak haji itu, apa tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Nah, itu terus berkoordinasi dengan ketua kloter atau petugas haji gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, saya mohon maaf atas segala kehilafan ya, atau ada yang tidak berkenan dari materi yang saya sampaikan sampai dengan akhir ini. Adapun informasi yang bersifat teknis yang kami sampaikan itu adalah apa yang kami alami atau pengalaman kami saat melaksanakan ibadah. Itu yang sifatnya teknis ya. Dan kami berusaha menyampaikannya seobjektif mungkin, menghindari subjektivitas kami gitu. Kembali lagi kami sampaikan bahwa alhamdulillah kami sudah terlibat ya langsung dalam pelaksanaan ibadah haji ini sampai dengan kemarin tahun 2024 alhamdulillah sudah 5 kali ya, dan itu kami langsung terjun bersama dengan jamaah reguler. Ada satu kali kami itu menjadi petugas gitu. Adapun sisanya kami langsung terlibat bersama-sama dengan jamaah haji reguler. Jadi berdasarkan apa yang kami lihat, berdasarkan apa yang kami alami, kemudian pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan, itu yang berusaha kami sampaikan di materi ini. Mudah-mudahan pengalaman kami ini ya, ada manfaatnya ketika kami sampaikan kepada para calon jemaah haji atau para jemaah haji. Dan boleh jadi juga pengalaman yang kami sampaikan ini berbeda dengan jemaah haji yang lain. Kemudian tidak bisa jadi misalnya tidak seperti itu adanya. Ya, mungkin pengalaman masing-masing jemaah itu berbeda gitu ya. Karena beberapa sebab, diantaranya karena kloter yang berbeda gitu. Pasti dengan kloter yang berbeda, kemudian nanti pelayanan atau maktab yang melayani ketika di Madinah dan di Mekah juga berbeda, termasuk juga maktab nanti yang melayani pada puncak hajinya berbeda. Karena ya itu tadi ya, masing-masing maktab itu juga kan mereka ingin memberikan yang terbaik gitu ya. Sebagai contoh kecil saja misalnya, ketika kita datang sampai di Mekah, ada satu maktab itu yang mereka menjadi itu istilahnya yang mengurusi lah, yang mengatur akomodasi kita selama di Madinah dan di Mekah itu penyambutannya berbeda-beda. Ada yang pas datang itu sudah langsung disiapkan dengan air zam-zam, kita dibagi air zam-zam.
kemudian dibagi dengan kurma, kemudian ada ya semacam snack gitu ya. Ada yang nggak seperti itu. Nah, itu bentuk perbedaan. Ada welcome drinknya gitu ya, dan minuman menyambut yaitu air zam-zam itu. Pas pulang begitu juga. Ada yang bahkan menghadiahkan Quran gitu ya, macam-macam gitu. Nah, ada yang sebatas hanya memberikan ya snack gitu ya, kemudian ya kurma gitu. Nah, masing-masing ya. Jadi boleh jadi tadi tuh pengalaman berbeda antara satu jemaah dengan jemaah yang lainnya. Ya bisa juga nanti karena kloternya berbeda, maktabnya berbeda, ya nanti penempatan di minanya juga berbeda. Nah, itu yang paling berasa itu kan di minanya. Jadi saya nggak jauh, tenda saya di tempat melontar, iya karena memang posisi maktabnya tidak jauh dari tempat melontar. Sementara misalnya kita yang memang maktabnya jauh, ya kita mengatakan jauh. Nah itu, tapi kami ingin katakan, kami berusaha untuk menyampaikannya seobjektif mungkin, karena memang niat kami ingin memberikan informasi kepada calon jemaah haji, khususnya jemaah haji mandiri ya. Adapun informasi yang bersifat teori, kami merujuk kepada pandangan para ahli pakar, itu ya, para ulama yang terdapat dalam buku-buku bacaan kami, termasuk juga yang menjadi pegangan kami dalam menyampaikan informasi ini adalah ini buku tuntunan manasik haji dan umroh yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Kan ini dibagikan ya kepada seluruh jamaah haji itu. Jadi ada baiknya itu dibaca juga nanti oleh Bapak Ibu sekalian. Itu lengkap sekali ya, di dalamnya itu lengkap sekali informasinya, mulai dari tanah air, persiapan masuk ke asrama haji, kemudian apa yang dilakukan di asrama haji, kemudian berangkat ke bandara dan seterusnya sampai nanti di tanah suci, detail sekali ya. Nah, itu sebaiknya dibaca untuk memperluas wawasan pengetahuan Bapak Ibu para calon jemaah haji. Baik, demikian sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan atau segala yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.